Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah algoritma dan struktur data 1. Video kali ini membahas tentang file. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep file serta dapat mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, topik pembahasan akan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Pengertian file, 2. Operasi file, 3. Membuka file, 4. Menulis file, 5. Menutup file, 6. Contoh soal kasus. Kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu pengertian file. File adalah sebuah organisasi dari sejumlah record. Record dapat berisi satu atau beberapa field. Field terdiri dari satu atau beberapa byte. Terdapat dua jenis file, yaitu file text adalah file yang berisikan kumpulan karakter ASCII yang disusun menjadi beberapa baris. Kemudian file biner adalah file yang berisikan data yang masing-masing elemen berupa data 8 bit atau 1 byte. Topik pembahasan kedua yaitu operasi file. Operasi file adalah proses input atau baca dari file dan output atau tulis ke file. Jenis-jenis operasi file yaitu R, file hanya dapat dibaca, persyaratan file harus ada. Kedua, W, file baru akan dibuat atau diciptakan jika file sudah ada, maka akan dihapus. Ketiga, A, membuka file yang sudah ada dan melakukan proses penambahan data. Jika file belum ada, maka otomatis akan dibuatkan yang baru. Keempat adalah R+, membuka file yang sudah ada dan akan dilakukan proses pembacaan dan penulisan. Kelima, terakhir yaitu W+, membuka file dengan tujuan untuk pembacaan atau penulisan. Pada program, untuk menjalankan operasi file menggunakan header file fstream, karena akan menggunakan perintah ifstream untuk operasi input file dan offstream digunakan untuk operasi output. Tahap operasi dasar pada file yaitu membuka atau mengaktifkan file, kemudian melaksanakan proses file, yang terakhir menutup file. Topik pembahasan ketiga yaitu membuka file. File dapat diproses jika file sudah terbuka. Definisi objek file pada bahasa C adalah offstream nama objek. Contohnya offstream simpan. Artinya akan ada objek yang bernama simpan merupakan tipe offstream. Jika objek sudah diciptakan, maka dapat dilanjutkan dengan perintah membuka file. Penulisan pada bahasa C adalah nama objek, titik open, kurung nama file. Contohnya simpan titik open dalam kurung file txt. File txt adalah nama file yang akan disimpan pada disk. Topik pembahasan keempat yaitu menulis file. Operasi file lainnya adalah menulis file atau merekam data ke file. Penulisan programnya pada bahasa C adalah simpan dilanjutkan dengan teks yang akan ditambahkan ke file. Artinya, teks belajar file C++ akan ditambahkan ke objek simpan, di mana objek simpan merupakan file txt. Untuk lebih jelasnya mengenai operasi membuka file dan menulis file, dapat melihat contoh program ini. Sudah digunakan header fstream agar operasi file dapat digunakan dalam program. Objek offstream sudah dideklarasikan dengan nama simpan. Berdasarkan objek yang sudah dibuat, akan dibuka sebuah file dengan nama iin.txt. Akan dituliskan teks ke file iin.txt. Teksnya adalah belajar file C++. Kemudian menjalankan perintah cetak sebagai informasi bahwa pembuatan file iin.txt berhasil. Terakhir, menutup objek simpan. Ketika program dijalankan, maka hasilnya adalah mencetak informasi sukses membuat file dengan nama file iin.txt. Selain itu, di hard disk atau pada lokasi penyimpanan file program, akan ada file baru dengan nama iin.txt, yang ketika file tersebut dibuka, maka sudah ada isinya yaitu belajar file pada C++ sesuai dengan perintah di baris ke-8. Topik pembahasan kelima yaitu menutup file. Ketika operasi file sudah berakhir, maka file perlu ditutup. Penulisan programnya pada bahasa C adalah nama objek titik close. Contohnya simpan titik close.
Topik pembahasan ke-6 yaitu contoh soal kasus. Berikut contoh soal kasus untuk memahami operasi pada file. Perintah conio.h merupakan instruksi preprocessor directive include agar perintah get dapat digunakan pada program. Perintah iostream merupakan instruksi preprocessor directive include agar perintah cin, cout, dan endl dapat digunakan pada program. Perintah iomanip merupakan instruksi preprocessor directive include agar perintah setw dapat digunakan pada program. Perintah fstream merupakan instruksi preprocessor directive include agar perintah offstream dapat digunakan pada program. Perintah define max merupakan instruksi preprocessor directive define digunakan untuk mendefinisikan variabel max sebagai 3. Struktur barang merupakan deklarasi struk dengan nama adalah barang, di mana struktur barang memiliki elemen harga dan jumlah dengan tipe integer, kemudian elemen harjum dan total dengan tipe double, dan elemen nama brg dengan tipe char. Perintah main merupakan fungsi utama berisi perintah-perintah yang akan dijalankan. Perintah barang belanja kurung siku max merupakan pendeklarasian objek dari struktur barang. Perintah int g kemudian y sama dengan 0 merupakan variabel yang bertipe integer digunakan untuk perulangan. Perintah char lagi kemudian nmr merupakan variabel lagi digunakan untuk validasi pertanyaan dan nmr digunakan untuk nomor urut objek. Perintah do statement while kondisi perintah yang akan dieksekusi sekali dan kemudian akan berulang apabila kondisi terpenuhi. Perintah count text endl merupakan perintah untuk menampilkan teks sesuai yang diinginkan. Perintah cin get variable, sizeof merupakan perintah untuk menginput nilai variabel dengan ukuran tertentu yang memungkinkan pemberian inputan lebih dari satu kata. Perintah cin variable merupakan perintah untuk menginput nilai variabel. Perintah y++ merupakan pernyataan variabel y bertambah 1 pada setiap pengulangan atau looping. Perintah g sama dengan y merupakan pernyataan bahwa nilai variabel g sama dengan y. Perintah offstream struk kurung nmr, ios titik 2 kali out merupakan perintah untuk menuliskan isi objek struk ke file yang bernama sesuai dengan nilai dari variabel nmr yang sebelumnya sudah diinput. Perintah struk text endl merupakan perintah untuk menampilkan teks sesuai dengan yang diinginkan pada objek struk di file yang sudah dibuat sebelumnya. Perintah for kurung nilai awal titik koma kondisi titik koma perubahan nilai merupakan statement looping yang akan dieksekusi mulai dari nilai awal sampai kondisi terpenuhi dengan perubahan nilai 1 setiap looping. Perintah belanja kurung siku y titik harjum sama dengan belanja kurung siku y titik harga dikali belanja kurung siku y titik jumlah merupakan pernyataan bahwa variabel belanja kurung siku y titik harjum sama dengan perkalian antara belanja kurung siku y titik harga dengan belanja kurung siku y titik jumlah. Perintah struk setw kurung lebar teks merupakan perintah untuk menampilkan teks sesuai yang diinginkan dengan nilai lebar tampilan data tertentu pada objek struk di file yang sudah dibuat sebelumnya. Perintah ini merupakan pernyataan bahwa setiap variabel sama dengan isi variabel terkait. Perintah get merupakan perintah agar program tidak langsung ditutup setelah perintah terakhir selesai dieksekusi. Ketika program dijalankan, maka terdapat proses input data sejumlah yang diinginkan, di mana data tersebut akan ditulis pada file txt dengan nama nota.txt yang ketika file dibuka akan berisi nota belanja dengan data barang sesuai yang diinput. Berdasarkan topik pembahasan pada file, maka dapat ditarik kesimpulan file adalah sebuah organisasi dari sejumlah rekor, di mana rekor terdiri dari satu atau beberapa field dan field terdiri dari beberapa byte. Jenis-jenis operasi file antara lain R, W, A, R+, W+ dengan fungsinya masing-masing. Sekian video kali ini mengenai file, semoga teman-teman dapat memahami tentang file dan mengimplementasikannya pada program. Salam budi luhur.